siang Bapak Dio. Iya, selamat siang Ibu Ika. Jadi terima kasih Bapak sudah meluangkan waktunya dan mau tiang ganggu hari ini. Jadi kebetulan hari ini ada tugas dari program guru penggerak untuk memenuhi tugas demonstrasi kontekstual, di mana di sini kami mencari kepala sekolah untuk melakukan wawancara mengenai pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Bagaimana Bapak, sudah siap untuk saya ajukan beberapa pertanyaan? Ya, siap. Sudah siap. Baik Bapak, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Jadi Bapak di sini sudah menjadi kepala sekolah berapa lama Bapak? Sudah lama sih Bu, kurang lebih 6 bulan. Oke. Nah jadi begini Bapak, selama Bapak menjabat sebagai seorang kepala sekolah, tentunya pasti ada permasalahan-permasalahan yang pernah Bapak hadapi. Jadi bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral Bapak? Oh, kalau untuk masalah-masalah selama saya menjadi kepala sekolah sampai saat ini tentu saja ada ya Bu ya. Jadi untuk mengidentifikasi mana yang dilema etika dan mana yang bujukan moral. Nah, sebelumnya saya dari masalah itu saya identifikasi dulu mana di masalah itu yang misalnya ada dua hal yang berbenturan terkait, misalnya ini terkait hal yang baik dengan yang baik, nah maka itu misalnya hal yang sama baik saling berbenturan, maka itu yang masukkan dalam kategori dilema etika. Nah, ketika misalnya salah satu itu yang berbenturan adalah hal yang baik dengan hal yang salah, misalnya yang keliru, misalnya melanggar hukum, nah ini sudah tentu saya masukkan ke dalam bujukan moral. Jadi seperti itu. Baik, berarti kita lakukan identifikasi yang pertama Bapak. Jadi terus bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, dan terutama ini untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan Bapak ya, yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Biasanya sih kalau untuk hal-hal seperti itu, pertama saya kalau ini keputusannya perlu cepat atau tidak cepat, saya kategorikan dulu. Kalau yang memang bisa membutuhkan waktu, artinya keputusannya bisa diambil, artinya tidak harus urgent hari ini, itu bisa besok atau di hari berikutnya, saya merenung dulu. Jadi seperti itu, tarik nafas yang dalam, kemudian saya bandingkan. Nah ini ketika hal yang benar dengan yang benar sama-sama benar, saya bandingkan. Nah, mana yang akan misalnya kedepannya ini memberikan implikasi terhadap misalnya kalau kepentingan keputusan itu terkait sekolah, mana yang akan berimplikasi misalnya buruk terhadap sekolah, atau mana yang akan berimplikasi buruk terhadap murid, atau mana yang akan berdampak baik terhadap murid, itu pula sebaliknya. Jadi keputusan-keputusan yang saya ambil terutamanya kalau terkait dengan sekolah dan dengan siswa, saya perhatikan dampaknya ke siswa dulu. Nah, itu yang saya jadikan patokan seperti itu. Lalu Bapak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Bapak lakukan selama ini? Nah, kalau prosedur tertulis sih tidak ada ya Bu ya, tapi kalau memang ada beberapa masalah artinya yang agak lumayan yang membutuhkan pemikiran, jadi itu tidak bisa langsung sendiri saya ambil keputusannya. Saya diskusi dulu dengan rekan guru di sini. Kemudian kalau memang permasalahan itu ternyata dengan rekan guru juga mendapatkan masukan, mungkin harus ke dinas juga. Jadi saya menghubungi dulu pihak-pihak yang terkait dengan masalah tersebut. Jadi setelah pihak terkait juga artinya memberikan masukan, kemudian baru saya nanti mengambil keputusan. Berarti tetap melakukan musyawarah itu Pak ya. Nah lalu Bapak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika itu? Oke. Jadi kalau di dilema etika Bu ya, yang benar lawan benar ya begitu. Jadi kalau yang efektif itu seperti yang saya sampaikan tadi adalah mengacu pada kebaikan murid, mana yang lebih berdampak baik pada murid. Nah, jadi saya dasarkan pada hal tersebut, dan mana yang kedepannya akan
lebih memberikan kesan baik ke sekolah, itu yang akan saya ambil keputusannya. Nah, cuman kadang-kadang ketika keputusan atau masalah yang terjadi itu adalah melibatkan teman gitu misalnya ya, artinya yang ini teman, yang ini teman. Nah, itu kadang-kadang kita juga harus memiliki kepedulian lah, agar jangan sampai keputusan yang kita ambil itu malah mengadu domba. Nah, itu yang ketika saya hadapi, ada misalnya teman yang mengadu permasalahan seperti ini, mengadukan teman ini sama-sama, karena sama-sama adalah keduanya, artinya adalah rekan dan seperti itu. Jangan sampai malah kita sebagai kepala sekolah, ya walaupun misalnya salah satu itu mengungkapkan argumen yang menurut kita lebih baik daripada yang lagi satu, tapi kita tetap memperhatikan, artinya mengambil keputusan itu lebih mengutamakan hubungan baik, menjaga relasi tetap baik agar yang satu dengan yang satu itu bisa terselesaikan tanpa menambah masalah. Itu sih yang saya lakukan biasanya. Berarti memang benar-benar kita harus bijak Bapak ya, jadi seorang pemimpin itu. Nah, lalu Bapak kalau mengambil keputusan, pasti kan tentu saja ada yang tantangan Pak ya. Lalu di sini selama ini Pak, tantangan apa saja yang Bapak hadapi dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika itu? Kalau tantangannya sih lebih kepada menghadapi orang ya Bu ya, karena orang itu sangat rumit ya, karena sikap antara satu orang dan orang lain itu berbeda. Nah, ketika kita mendapat permasalahan dan menghadapi orang dengan karakter yang keras, dan orang dengan karakter keras ini juga bermasalah dengan orang yang karakter keras. Nah, di sana kadang-kadang kita menjadi penengah yang akan membuat keputusan kesulitan, karena mereka sudah ribut duluan seperti itu. Nah, kadang-kadang kalau yang seperti ini biasanya saya pisahkan dulu. Jadi kadang-kadang ketika mau menyelesaikan keputusan yang seperti itu, misalnya terjadi konflik antara, ya anggaplah yang terjadi di sekitar sekolah ya Bu ya. Jadi yang yang menurut saya memiliki posisi lebih salah gitulah. Anggaplah, walaupun benar sama benar kan ada posisi yang menurut saya lebih keliru, saya selalu mengalah seperti itu. Jadi kita nilai dulu lah, yang mana nih kira-kira memiliki posisi yang lebih kuat, yang mana nih kira-kira yang memiliki posisi lebih keliru daripada yang lagi satu. Nah, itu saya minta misalnya Bu, nanti kalau Ibu berbicara dengan bapaknya, apapun yang disampaikan oleh bapaknya Ibu dengar saja dulu, jangan dibantah. Nah, biasanya saya seperti itu. Jadi ketika menghadapi orang yang sama-sama keras, nah kita pisahkan saja dulu mereka, jangan dulu langsung didudukkan sama-sama. Kalau bisa kita briefing dulu salah satu, ya seperti itu. Berarti kayak memberikan ketenangan dulu pada setiap individunya. Lalu Bapak ini, apakah Bapak memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat itu langsung, atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Nah, terus bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Kalau untuk jadwal sih tidak ada Bu ya. Jadi kalau memang seperti yang saya sampaikan tadi, ketika permasalahan ini memerlukan waktu yang harus segera saya membuat keputusan, maka saya langsung artinya membuat keputusan saat itu. Tetapi karena tidak ada waktu untuk merenung ya, jadi saya mungkin tarik nafas saja, hanya berpikir dalam hati, oh ini menimbang ya, ini implikasinya seperti apa, kemudian ini yang akan berdampak pada murid atau tidak ketika saya membuat keputusan A, B, C seperti itu. Jadi tidak ada jadwal. Jadi karena kan permasalahan misalnya dilema etika ini tidak terus menerus terjadi ya Bu ya. Jadi dan kita harapkan memang tidak terjadi seperti itu. Jadi kalau memang pada saat terjadi saja, lalu saya melakukan pengambilan keputusan. Berarti tidak mesti harus ada jadwal Bapak ya dalam penyelesaian kasus ya. Baik, kemudian ini Bapak, apakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Kalau yang mempermudah, kalau misalnya di dilema etika, biasanya saya sih ngobrol ya Bu ya, dengan kalau memang terlalu rumit bisa saya meminta pendapat dengan teman. Jadi
apa sih yang sebaiknya saya lakukan. Kemudian selain minta pendapat dengan teman, saya juga konsultasi dengan dinas. Biasanya kita kan di sekolah ini, misalnya permasalahan yang terjadi di sekolah itu tidak lepas dari dinas, kan seperti itu. Saya tanya ke dinas, terjadi seperti ini, bagaimana prosedurnya? Saya tanya prosedurnya. Jadi yang membantu sih sebenarnya adalah dari komunikasi yang kita lakukan. Jadi walaupun keputusan akhir ada di tangan kita, tetapi sebagai pertimbangan, nah ini kita bisa mendengar pendapat orang ketiga yang memang relevan. Jadi itu sih yang membantu. Ya, selain juga melihat browsing di web, misalnya terjadi permasalahan serupa, atau yang karena sudah banyak juga bahan-bahan bisa kita lihat di internet seperti itu. Jadi komunikasi dengan orang lain juga penting. Nah, luar biasa Bapak ya, berarti Bapak itu selalu mengandalkan komunikasi yang baik dengan rekan-rekan. Nah ini Bapak, pertanyaan saya yang terakhir. Dari semua hal yang telah disampaikan tadi Bapak, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan dilema etika? Jadi kalau pembelajaran banyak sih sebenarnya Bu ya. Jadi terutama ketika menghadapi orang, ini kita harus benar-benar, yang pertama adalah sabar, kemudian yang kedua adalah mendengarkan terlebih dahulu apa yang disampaikan, biarkan dulu orang ini menyampaikan unek-unek atau permasalahannya, kemudian baru nanti kita memberikan masukan atau hal-hal yang memang terkait permasalahan. Jadi pembelajaran yang saya ambil adalah menghadapi orang itu tidak harus dengan emosi. Jadi komunikasi itu yang paling penting Bu. Jadi banyak sekali permasalahan yang sebenarnya bisa diselesaikan hanya dengan komunikasi saja. Jadi tidak harus merembet kemana-mana. Seperti itu sih Bu. Berarti intinya ini komunikasi Bapak ya, selalu mengandalkan komunikasi yang baik dengan lingkungan kita. Baik Bapak, hanya itu saja pertanyaan dari saya. Semoga apa yang saya dapatkan hari ini itu sebagai bekal untuk saya nanti dalam mengambil sebuah keputusan ya, sebagai seorang pemimpin, tidak hanya sebagai pemimpin di organisasi saja, mungkin pemimpin pembelajaran juga untuk saya. Karena dilema etika kan, apalagi kita ruang lingkupnya di sekolah, anak-anak murid itu pasti akan pernah mengalami hal-hal seperti itu. Ini Bapak, terima kasih untuk waktu dan kesempatannya. Mohon maaf yang mengganggu. Sama-sama Ibu, Bapak. sama-sama. Ya.